Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat, Bu Ratna selaku dosen Matematika Ekonomi dan Bisnis dan juga rekan-rekan semuanya. Izinkan saya, ya Nur Anissa, di sini saya akan mewakili anggota kelompok 5 kelas NJ105 untuk mempresentasikan hasil tugas kami untuk menjawab soal nomor 41 hingga 50. Adapun anggota kelompok 5 NJ105 terdiri dari 8 orang, namun pada tugas kali ini yang berkontribusi hanya sebanyak 6 orang dan dua di antaranya tidak berkontribusi ya, sebagaimana yang tertampil pada paparan. Langsung saja untuk soal nomor 41, jika harga turun dan biaya tetap konstan, maka BEP akan, jawabannya adalah B, naik. Di mana break-even point itu merupakan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yang berarti perusahaan tidak mengalami laba ataupun rugi. Nah, untuk rumus BEP sendiri adalah total biaya atau fixed cost dibagi margin kontribusi, yaitu harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, jika harga jual per unit itu turun, sementara biaya tetap dan juga biaya variabelnya itu tetap konstan, maka penyebut dari rumus tersebut akan menjadi lebih kecil. Dan pembagian dengan angka yang lebih kecil akan menghasilkan BEP yang lebih besar atau naik. Selanjutnya soal nomor 42. Semakin besar margin kontribusi, maka BEP akan, jawabannya adalah A, semakin rendah. Karena eh, jika semakin besar margin kontribusi atau harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, maka pembaginya akan semakin besar, sehingga hasil BEP menjadi lebih kecil. Artinya, perusahaan akan lebih cepat mencapai titik impas. Kemudian soal nomor 43. Diketahui fixed cost sama dengan 40.000, variable cost sama dengan 100, harga per unit sama dengan 200, maka BEP-nya adalah, jawabannya A, 400 unit. Untuk menghitung BEP, itu rumusnya adalah fixed cost dibagi margin kontribusi, di mana margin kontribusinya itu sebesar eh, 200 dikurangi 100 sama dengan 100, sehingga break-even point-nya adalah 40.000 dibagi 100, yaitu 400 unit. Kemudian untuk soal nomor 44, diketahui BEP sama dengan 300, eh, price sama dengan 200, variable cost sama dengan 150. Sehingga fixed cost-nya adalah, rumus fixed cost adalah break-even point dikali margin kontribusi, di mana besaran margin kontribusinya adalah 200 dikurangi 150, yaitu 50. Sehingga fixed cost-nya adalah BEP 300 dikali margin kontribusi 50, yakni 15.000. Kemudian soal nomor 45. Jika diketahui BEP-nya sama dengan 250 unit dan juga harga yaitu 12.000 dan juga variable cost itu sama dengan 8.000, maka fixed cost-nya adalah untuk margin kontribusinya sebesar 12.000 dikurangi 8.000 sehingga margin kontribusinya adalah 4.000. Dan untuk menghitung biaya fixed cost-nya yaitu BEP dikali margin kontribusi, yaitu 250 dikali 4.000, yakni 1 juta. Kemudian soal nomor 46. Pada grafik BEP, area di atas titik impas menunjukkan adalah jawabannya B, keuntungan. Area di atas titik impas itu menunjukkan keuntungan ataupun laba. Ini adalah area di mana total pendapatan itu lebih besar daripada total biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, yang berarti bisnis mulai menghasilkan profit setelah semua biaya tertutupi. Kemudian lanjut ke soal nomor 47. Diketahui fixed cost sebesar 2.400.000, variable cost sebesar 15.000, dan juga harga per unit atau price sebesar 25.000. Sehingga break-even point-nya adalah eh, untuk margin kontribusinya yaitu 25.000 dikurangi 15.000, yaitu 10.000. Sehingga BEP-nya adalah fixed cost dibagi margin kontribusi, yaitu 2.400.000 dibagi 10.000, yakni 240. Nah, kemudian
Untuk soal nomor 48, dengan data soal nomor 47, jika penjualan 400 unit, maka labanya adalah, nah, sesuai dengan soal nomor 47, di awal kita akan menghitung margin kontribusi per unitnya, sehingga adalah 25.000 dikurangi 15.000, sehingga margin kontribusinya adalah 10.000. Nah, apabila penjualannya sebesar 400 unit, kemudian dikali margin kontribusinya, sehingga adalah 4 juta. Nah, untuk biaya tetapnya diketahui sebesar 2.400.000. Maka laba adalah total kontribusi dikurangi biaya tetap. Sehingga labanya adalah 4 juta dikurangi 2.400.000 sehingga labanya menjadi 1.600.000. Kemudian soal nomor 49. Jika diketahui fungsi anggaran konsumen atau M sama dengan 100.000 sama dengan 500X tambah 1.000Y. Nah, jika diketahui Y sama dengan 0, maka X sama dengan jawabannya adalah B, 200. Jika diketahui fungsi anggaran M sama dengan 100.000 sama dengan 500X tambah 1.000Y. Dan jika diketahui Y sama dengan 0, maka 100.000 sama dengan 500X, sehingga X sama dengan 100.000 dibagi 500, sehingga menghasilkan X sama dengan 200. Untuk soal terakhir yaitu nomor 50, pada teori produksi, fungsi anggaran menunjukkan jawabannya adalah B, batas kemampuan membeli input. Di mana dalam teori produksi, fungsi atau garis anggaran menunjukkan kombinasi input yang dapat dibeli oleh produsen dengan anggaran tertentu atau yang dikenal sebagai budget constraint. Nah, ia menggambarkan pilihan input yang terjangkau, bukan hubungan harga permintaan, kapasitas produksi maksimum, ataupun titik equilibrium. Sekian presentasi dari kelompok 5 kelas MJ 105. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.